Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, saya Minda, manajer TK. Saya di sini akan menjelaskan terkait TK Sekolah Alam Bekasi yang biasa disebut TK Sasi. Tujuan TK Sasi adalah mengembangkan stimulus perkembangan anak usia dini, kemudian akhlaknya yang baik, kemudian menekankan kepada leadership atau kepemimpinan. Yang menarik di TK Sekolah Alam Bekasi ini kami memiliki 2 kurikulum, yaitu yang pertama tentunya kurikulum Sekolah Alam Bekasi, yang kedua kedinasan. Yang saya mau bahas adalah kurikulum Sekolah Alam. Kurikulum Sekolah Alam itu ada leadership. Teman-teman kecil itu belajar untuk menjadi pemimpin, pemimpin di kelasnya, begitu memimpin di ketika opening di kelas. Kemudian teman-teman kecil itu mempunyai akhlak yang baik, begitu. Kemudian yang ketiga adalah logik berpikirnya logik gitu teman-teman. Ketika kritis, ketika dia mau tidak tahu, mereka bertanya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bisnis. Di sini adalah unggulannya bisnis. Kami sedari dini mengajarkan bisnis kepada anak-anak usia dini. Yang ketiga, saya juga akan menjelaskan terkait bagaimana sih teman-teman kecil belajar bersama alam. Nah, ini seru nih karena kami mempunyai Green Lab. Nah, di sana itu belajar bersama alam. Kemudian di TK sendiri kita ada 80% belajar di luar dan 20% belajarnya di dalam. Yang mana 80% itu kita habiskan stimulusnya di luar. Seperti misalnya contohnya Green Lab. Kita ke Green Lab, kita meremas-remas tanah, kemudian mencangkul, kemudian kita berlari, itu melatih semua aspek perkembangannya. Kemudian ketika kita mau belajar kognitif, kita keluar mencari ranting dengan sejumlah angka yang disebutkan oleh fasilnya, kemudian menyebutkan dan menjelaskannya di depan teman-teman kecil. Bagaimana sih kegiatan di TK Sekolah Alam Bekasi? Tentunya kita tetap masuk di hari Senin dan sampai hari Jumat. Tapi kita ada berbeda nih waktunya. Kalau dari Senin sampai hari Kamis, kita itu masuknya dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian kalau hari Jumat, khusus hari Jumat, kita belajar dari jam 8 sampai pukul 11. Adapun kegiatannya, kita awalnya itu masuk, kemudian opening, ada murojaah, ada asmaul husna, hafalan doa dan hadis, kemudian mengulang kembali pembelajaran yang kemarin. Kemudian setelah itu ada snack time. Nah, kalau di TK Sekolah Alam Bekasi ini snack time-nya itu makan buah dan sayur. Makan buah dan sayur ini yang mana adalah dibawa dari rumah, kemudian sudah terjadwal nih jadwalnya. Misalnya ayah A atau bunda A membawa buah dan sayur sebulannya 2 kali, seperti itu. Kemudian setelah snack time kita free play. Setelah free play kemudian kita belajar basic activity. Basic activity-nya itu belajar mau di luar ataupun di dalam. Kemudian setelah itu ada free play kembali. Setelah itu basic activity, bisa juga kognitif ataupun merangsang aspek-aspek perkembangan yang lain. Kemudian setelah itu lunch. Setelah lunch baru closing dan refleksi. Nah, kalau untuk refleksi sendiri, kami pertama menanyakan bagaimana kabarnya, kemudian pelajaran apa saja yang sudah dipelajari, kemudian senang tidak di pembelajaran hari ini, seperti itu. Atau juga kita menanyakan apakah ada masalah yang belum selesai atau terselesaikan gitu. Nah, yang terakhir saya mau menjelaskan terkait program unggulan TK Sekolah Alam Bekasi.
Nah, di sini kami ada Green Lab yang sudah saya jelaskan tadi. Itu teman-teman kecil belajar untuk menanam. Tanamnya juga tidak yang dari bibit, kami menanamnya sudah bonggolan gitu. Nah, kemudian ada outbound. Outbound itu ada high dan low impact. Nah, kalau low impact itu games, kebersamaan atau games kekompakan. Kemudian kalau high impact itu instalasi, bisa terkadang flying fox dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada junior fun camp. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kecil biasanya. Nah, kalau junior fun camp sendiri kami terbagi menjadi dua, yaitu TKA. TKA itu kegiatannya dari siang sampai malam, sampai habis Isya. Kemudian kalau TKB itu dari siang sampai besoknya lagi. Nah, kegiatannya ini biasanya lebih ke kemandirian, mengasah kemandirian dan keberaniannya teman-teman kecil. Kemudian juga ada program OS One Week One Story, di mana ini juga menjadi ciri khasnya TK Sekolah Alam Bekasi, karena memang di TK Sekolah Alam Bekasi ini tidak mengedepankan akademik. Kami masih mulusnya dengan OS ini, yang mana kita bekerja sama dengan orang tua, membacakan satu buku di rumah, kemudian keesokan harinya atau hari-hari berikutnya nanti ditunjuk oleh gurunya untuk menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan oleh ayah dan bundanya. Ini bertujuan untuk membiasakan teman-teman kecil mencintai buku, kemudian juga mengasah bahasanya teman-teman dan keaksaraannya teman-teman kecil. Kemudian juga kami ada outing, tentunya outing kecil dan outing besar. Kemudian juga ada tahsin. Kemudian juga untuk TKB kami ada manasik haji yang bekerja sama dengan dinas tempat. Kemudian kami ada berenang. Yang terakhir saya mau menjelaskan gimana apa sih atau outputnya gitu ya setelah lulus dari TK Sekolah Alam Bekasi. Harapannya kami memang anak-anak teman-teman di usia dini ini di TK Sekolah Alam Bekasi bisa menjadi lebih mandiri, bisa lebih berani lagi tampilnya, kemudian juga berakhlaknya yang baik, kemudian berpikirnya kritis. Seperti itu sih yang kami harapkan untuk teman-teman TK Sekolah Alam Bekasi. Gimana sih pembelajaran di masa pandemi? Nah, TK Sekolah Alam Bekasi ini mengadakan virtual juga. Nah, itu diadakan 3 kali dalam seminggu. Kenapa sih 3 kali? Karena kami di TK concern terkait penggunaan gadget teman-teman kecil. Jadi harapannya ketika penggunaannya hanya 3 kali itu mengurangi teman-teman penggunaan gadgetnya di rumah. Kemudian di kami juga ada green therapy, yang mana di green therapy ini meliputi pembelajaran green lab dan juga outbound. Itu memang dirancang agar teman-teman fun, kemudian juga dapat healing buat teman-teman kecil di rumah. Kemudian kami juga membuat home challenge, yang mana home challenge ini dibuat oleh Fasil dengan kreativitasnya Fasil. Kemudian setelah itu setiap 2 minggu diberikan kepada orang tua. Kami juga membimbing ayah bunda mendapatkan HC itu. Jadi nggak ada lagi nih nggak tahu gimana nih cara pengerjaannya HC-nya tersebut. Namanya parent support. Nah, setiap 2 minggu setelah HC-nya sudah diselesaikan oleh Fasil, kami dari sekolah atau Fasil menjelaskan bagaimana cara atau mekanismenya mengerjakan HC atau pendampingan HC untuk teman-teman kecil. Seperti itu. Terima kasih ayah bunda sudah menyaksikan video ini. Semoga pemaparan saya terkait TK Sekolah Alam Bekasi dapat juga menjadi gambaran ayah bunda nih apabila mau memasukkan teman-teman kecil ke Sekolah Alam Bekasi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.